Agus bikin heboh lagi. Agus yang mana? Kali ini Agus napi korupsi asal Semarang, Agus Hartono. Lah dia yang lagi dalam masa tahanan, lah kok tiba-tiba kepergok makan di restoran bersama keluarga. Padahal mestinya kan dia di penjara tuh. Akibatnya apa? Agus yang semula mendekam di lapas kelas 1 Semarang dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan. Petugas yang terlibat juga sudah dikasih tindakan disiplin. Siapa sih Agus itu? Dajiahao, wajau Intan, Huan Yin Lai Dao Wada Pintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Diana, big fan of J Intan. Waduh, makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu teman-teman bisa nulis message-nya itu bisa berupa dukungan kayak Diana ini tadi, juga bisa berupa request video, pertanyaan, wis pokoknya apapun lah yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Intan ngebahas Agus Hartono ini untuk ngebuktikan netralitas Intan ya. Kan banyak tuh kemarin yang protes, yang dibahas kok yang baik-baik saja, Cindo baik-baik saja. Padahal loh Intan juga pernah bahas Cindo yang nggak baik seperti yang Intan bahas sekarang, Agus Hartono ini. Meskipun Agus Hartono ini Cindo, Intan nggak setuju sama tindakannya Agus. Intan pengennya Indonesia ini bebas korupsi. Agus ini guys, untuk skala korupsi bisa dibilang dia kelas teri loh. Tapi sak teri-terinya Agus, dia bisa ngebikin negara itu rugi puluhan M. Lah terus apa kabar tuh yang ratusan T? Nah, Agus yang kelas teri aja di penjara sudah enak banget, sudah bisa keluar di restoran bersama keluarga. Padahal bayangan kita napi kalau di penjara itu makannya ala kadarnya, di piring plastik, dinaningi, iya kan? Lah dia kok bisa di restoran bareng keluarga, enak banget. Sekarang siapa sih Agus Hartono ini? Agus ini mantan Direktur Utama PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa. Dia ini dua PT itu adalah dua perusahaan yang bergerak di bidang properti dan keuangan. Agus salah satu crazy rich-nya Semarang sana. Pada tanggal 22 Desember 2022, Agus ini ditangkap karena tidak memenuhi panggilan terkait kasus korupsi yang menimpa dia. Korupsinya korupsi apa sih si Agus ini? Yang pertama, kasus kredit macet di Bank BCB cabang Semarang yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2018. Jadi ceritanya saat Agus menjabat sebagai komisaris PT Seruni Citra Perkasa, dia mengajukan kredit dengan jaminan purchase order alias PO fiktif. Dia juga ngasih sertifikat tanah yang bukan atas namanya. Akibatnya negara itu sampai rugi 25 M. Sehingga pada bulan Juli 2023, Agus ini gara-gara satu kasus ini doang ya, dia kena 10 tahun 6 bulan penjara dan didenda 15 M. Selain itu, dia juga terlibat kasus kredit macet dan TPPU di Bank Mandiri, kasus kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang, pemalsuan dokumen di Salatiga, dan bagian dari sindikat mafia tanah di Salatiga. Nggak berhenti sampai di sini, dia juga sempat digugat temannya karena ngutang 2M, janji mau ngembalikan selama 1 bulan, ternyata nggak dibayar-bayar. Habis gitu ditagihkan sama temennya, ditagih ini si Agus ngasih cek 1M, wes tak bayar dulu dah, tak kasih cek ini 1M. Tapi kocaknya itu ceknya nggak bisa dicairkan karena tabungannya Agus nggak mencapai 1M. Menurut liputan 6 dari sekian banyak kasusnya Agus, akhirnya Agus kena penjara 25 tahun 10 bulan penjara plus bayar denda 67 M. Kalau denda ini tidak bisa dibayar, Agus akan dijatuhi hukuman penjara 31 tahun 4 bulan. Kita pasti batin ya kan, wah ini Agus keluar sudah kakek-kakek nih. Kita pasti mikirnya kayak gitu, iya kan?
Lah kok pada bulan Februari kemarin ada yang mergoi Agus makan di restoran bersama keluarganya. Direkam sama orang itu, videonya diviralkan di medsos. Dan karena viral di medsos, netizen ngamuk, enak banget dia dalam masa tahanan bisa loh keluar bareng keluarga. Karena medsosnya itu viral sehingga pihak berwenang itu bertindak dan mengganjar Agus yang semula berada di Lapas Kelas 1 Semarang dipindahkan di Lapas Super Maksimum Security yang berada di Nusa Kambangan, yang mana kita tahu banget ya, lapas di Nusa Kambangan itu loh guys untuk napi-napi yang kelas berat. Insiden ini juga mengakibatkan sejumlah pejabat yang bekerja di lapas tersebut itu dikenai sanksi. 3 pejabat diantaranya itu langsung dicopot. Yang mana Intan baca infonya dia cuman di PHK doang. Ini Intan agak nggak terima sih. Kok nggak didenda, kok hartanya nggak disita, Intan nggak tahu. Nggak ada info tentang itu. Cuman misalkan kalau cuman dicopot doang nih ya, dipecat doang nih ya, oke lah dia nggak dapat pekerjaan, iya kan? Tapi kan kalau misalkan nih dari Agus sudah dapat 1M, dia kan merasa nggak apa-apa, dipecat pun nggak apa-apa, kayak gitu kan. Lebih kasihan pekerjanya Sritek kemarin yang sudah kerja baik-baik, gaji juga UMR, dipecat, dia makan apa terusan? Akibat ulah Agus ini, lapas itu juga semakin diperketat pengawasannya, CCTV juga diperbanyak. Untung bukan Intan ini Presiden Indonesia. Soalnya menurut Intan yang paling bener buat koruptor ganjarannya itu mati plus hartanya itu disita. Wes kayak China sana. Soalnya guys bayangin ya, misalkan nih ya Agus ini hartanya sejak awal itu sudah disita. Sejak awal sudah dimiskinkan. Dia nggak akan punya duit buat nyogok petugas lapas. China yang negaranya itu negara termiskin bisa jadi negara maju, bahkan negara dengan perekonomian nomor 2 paling kuat di dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia memberantas korupsi. Koruptor dikasih hukuman mati dan memang efek banget memberantas koruptor dan kemajuan negara itu sangat-sangat berhubungan banget. Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.